Al-Zaitun ini mazhabnya di mana nih ya? Dari 4 mazhab itu coba kita simak nih. Pandangan Al-Zaitun itu bukan ke mereka itu. Oh. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Oh, jadi Al-Zaitun tuh bukan mengambil dari 4 mazhab itu ya. Bilang mazhabku adalah Bung Karno. Itu sama aja menuduh Nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video seseorang yang katanya sih sudah 11 tahun belajar di Al-Zaitun. Wah, lama banget tuh ya. 11 tahun nih di Al-Zaitun. Ngangong gitu. Al-Quran adalah ucapan Allah. Itu justru yang menista agama. Widih, saya tantang Pablo ini ya. Saya tantang Pablo dimanapun Anda berada. Ketemu saya yuk. Sudah ya, kirain masih ngangong-ngangong. Ini saya fokus nonton videonya Mas Heri Pras. Ini menantang Pablo Benu untuk ketemuan. Wah, seru nih ya. Semoga bisa ketemuan dan kita bisa melihat langsung bagaimana percakapan Pablo dengan Mas Heri Pras. Oke, langsung aja kita ke video yang ngangong-ngangong tadi itu ya. Yang ngakunya sih katanya udah 11 tahun di Al-Zaitun. Kita simak sama-sama apa yang dia dapatkan dari 11 tahun di Al-Zaitun. Ini videonya. 11 tahun nih di Al-Zaitun. Ngangong gitu. Ngangong. Ya, terkait mazhab gitu. Di Indonesia mungkin mereka taunya empat mazhab. Oke. Dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke lah, para pendahulu itu mereka itu telah membuat karyanya pada zamannya. Mereka itu udah ada karya masing-masing. Salah satunya dari mazhab itu adalah buku rujukan yang kita pakai sampai sekarang gitu. Mungkin hampir seluruh umat Islam bangsa Indonesia mungkin menggunakan dari mazhab itu gitu. Ya. Nah, dan Al-Zaitun ini mereka pandangannya kemana? Nah, Al-Zaitun ini mazhabnya di mana nih ya? Dari 4 mazhab itu coba kita simak nih. Pandangan Al-Zaitun itu bukan ke mereka itu. Oh. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Oh, jadi Al-Zaitun tuh bukan mengambil dari 4 mazhab itu ya. Tapi apa yang Al-Zaitun pakai? Yang Al-Zaitun pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hah? Emangnya 4 mazhab itu nggak ngambil dari Al-Quran dan Sunnah juga? Kalau memang benar 11 tahun menjadi santri harusnya paham ya bahwa keempat imam mazhab tersebut telah menyatakan tinggalkan pendapat kami bila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perkataan Imam Syafi'i yang cukup populer yang menandakan beliau benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dia perkataan beliau, jika kalian mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkatalah dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan apa yang aku katakan. Selain itu juga beliau pernah berkata, apabila telah sahih sebuah hadis, maka dia adalah mazhabku. Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi jelas ya bahwa 4 imam mazhab itu mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Seorang ahlus sunnah wal jamaah, metode beribadahnya, tata cara beribadahnya, pemahaman-pemahaman agamanya pasti mengambil dari 4 mazhab tersebut. Tapi ternyata katanya santri Al-Zaitun yang sudah 14 tahun mondok di Al-Zaitun itu nggak ngambil dari 4 mazhab itu karena itu hanya bahagian dari, ngambilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Pandangan Al-Zaitun itu bukan ke mereka itu. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Tapi apa yang Al-Zaitun pakai? Yang Al-Zaitun pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, memang benar bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik, contoh terbaik kita dalam beribadah. Akan tetapi kita kan tidak sejaman dengan Rasulullah, kita tidak melihat langsung Rasulullah. Maka dari itu kita butuh ulama pewaris ajarannya Rasulullah, seperti yang memang sudah Rasulullah sampaikan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka dari itulah ada 4 imam mazhab yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah sebagai pewaris ajarannya Rasulullah. Al-Zaitun ini nggak ikut 4 imam mazhab, tapi katanya Panji Gumilang yang beredar videonya dia itu mazhabnya Bung Karno. Bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab
Soekarno itu gimana? Parah nih Panji Gumilang ini ya. Dia itu sebenarnya alibi saja bermazhab Bung Karno. Bung Karno itu bukan imam mazhab. Jadi apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, kenyelenehan dalam beribadah, wanita diletakkan di saf depan, di tengah-tengahnya pria, menghadirkan orang kafir di dalam saf sholat, berencana menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat dengan alasan kesetaraan gender. Itu semua bukanlah mazhab Bung Karno. Sekali lagi saya katakan, karena memang Bung Karno bukanlah seorang imam mazhab. Sejak kapan Bung Karno ngajarin yang seperti itu? Itu semua murni kenyelenehannya Panji Gumilang, karang-karangannya Panji Gumilang sendiri dalam beragama Islam, dan tentu itu menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita simak ya tanggapan dari Pak Ndul. Ini luar biasa sekali. Biasanya saya nyimak video Pak Ndul itu ketawa, lucu, dapat pengetahuan juga, tetapi kali ini menyedihkan teman-teman ya. Coba kita simak videonya. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat, apakah itu salah? Tidak. Itu benar menurut orang yang menyatakannya, tapi salah menurut nabimu. Why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu nabimu. Mana cintamu pada nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk nabi, kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada nabimu? Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabimu? Mana wujud cintamu pada orang yang kau sebut dalam setiap sholatmu? Ya, teman-teman bisa simak video fullnya di channelnya Pak Ndul ya. Ya, kapan ini selesai ya? Kira-kira pihak kepolisian ini kapan menyelesaikannya? Saya sendiri selalu bertanya-tanya juga, apa benar negara kita mau menyelesaikan kenyelenehan ini, keanehan ini, penyimpangan ini yang bahaya sekali menjadi virus buat generasi berikutnya. Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Walaupun kita manusia biasa, nggak punya jabatan, nggak punya pengaruh apa-apa, ya setidaknya Allah tahu keberpihakan kita itu di mana, dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan Pak Ndul tadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.